lanjutkan soal bagian ketiga. Nah, di sini kita mulai dengan soal kewarganegaraan atau PPKN ya, istilahnya di sekolah. Hak asasi manusia yang menyangkut hak hidup dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu-gugat, karena hak asasi manusia ini adalah hak yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Salah satu ciri penyelenggaraan otonomi daerah adalah, otonomi daerah itu terjadinya pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengatur wilayahnya sendiri dalam koridor tertentu. Itu masih taat dengan aturan. Nah, di sini artinya terjadi desentralisasi. Nah, sentralisasi adalah penyatuan atau pemusatan kekuasaan. Kalau desentralisasi artinya pemecahan kekuasaan. Nah, di sini artinya kekuasaan atau wewenang dipecah menurut pemerintah daerah masing-masing. Negara yang berdaulat atau merdeka harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut kecuali. Nah, untuk sebuah negara itu syaratnya yang harus dipenuhi adalah ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh negara lain. Sementara yang kecuali adanya kepala negara. Jadi syarat terbentuknya negara itu tidak harus ada kepala negara. Tujuan negara Indonesia tercantum pada untuk tujuan negara Indonesia itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Ini dijamin pada pasal 28 ya. Istilah Pancasila dikemukakan oleh Bung Karno sebagai dasar negara itu pada tanggal 1 Juni 1945 dan ini diabadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Orang-orang bangsa lain yang hendak menjadi warga negara Indonesia menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu harus disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Komponen utama dalam usaha bela negara adalah untuk komponen utamanya adalah TNI dan Polri. Pengakuan hak asasi manusia oleh PBB ditandai dengan keluarnya yang namanya hak asasi manusia, ya pasti itu adalah human rights ya. Jadi ini ditandai dengan adanya Universal Declaration of Rights. Globalisasi adalah suatu proses tatanan kehidupan masyarakat yang mendunia dan dalam pelaksanaannya untuk globalisasi itu tidak mengenal batas wilayah. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri manusia unggul kecuali. Ciri-ciri manusia unggul tentu bisa secara logika tidak memiliki percaya diri yang berlebihan. Lembaga yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang membentuk undang-undang adalah DPR. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR. Dari berbagai macam norma sosial yang ada di masyarakat, maka yang memiliki sanksi tegas dan nyata tentunya adalah norma hukum. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang kedudukannya paling bawah adalah Perda. Nah, ini kita masuk pada soal bahasa. Nah, di sini tidak akan dijelaskan jawabannya karena ini teksnya bisa saja
berubah nantinya ya untuk tes-tes berikutnya. Nah, yang penting dalam teks berita itu adalah memuat 5W1H, atau kalau dalam bahasa Indonesia harus ada apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan kenapa. Jadi carilah jawaban yang memuat atau yang bisa menjawab 6 unsur pertanyaan tersebut. Nah, untuk slogan, nah ini juga termasuk logika ya. Ini bisa diperoleh, slogan itu adalah pengetahuan diperoleh dari membaca. Carilah slogan yang menarik dan padat, singkat, dan berisi. Kemudian untuk teks iklan ya, untuk soal nomor 63 itu bisa dipilih yang singkat, padat, dan jelas. Ini jawabannya adalah yang D. Nah, kemudian untuk mengisi teks prosedur ya, sini secara logika mungkin masing-masing kita bisa ya. Nah, ini sudah ada prosedur terurut dan kita tinggal melengkapi pilihan ketiga dan keenam. Dan yang paling tepat di sana adalah yang B. Lalu di sini ada menyusun teks prosedur. Nah, untuk soal di sini itu untuk mencangkok. Saya diperhatikan langkah-langkah acaknya terlebih dahulu. Nah, kemudian jika disusun, Anda bisa menyusunnya secara logis, akan diperoleh jawaban yang D. Nah, kemudian untuk penutup teks pidato. Untuk penutup teks pidato, pilihlah yang berupa kata penutup. Ini yang lebih tepat adalah yang D. Karena untuk A, B, dan C itu merupakan bagian. Yang A merupakan bagian pembuka, yang B dan C itu adalah bagian isi. Nah, kemudian di sini untuk membentuk kalimat efektif. Nah, di sini ada beberapa kesalahan. Yang di sini para bapak-bapak. Para di sini sudah menunjukkan jumlah yang banyak. Para bapak-bapak, para ibu-ibu. Nah, kalau mau pakai bapak-bapak dan ibu-ibu, dihilangkan kata paranya. Kemudian saudara-saudara berarti sudah mencakup semua, tidak perlu kata semua lagi. Jawaban yang efektif adalah yang C. Nah, kemudian saran terhadap karya ilmiah. Saran tentu harus disampaikan dengan hal yang baik, sopan. Jawabannya boleh yang D. Kemudian yang nomor 69, membentuk daftar pustaka. Nah, daftar pustaka diawali dengan nama penulis yang dibalik. Berarti itu Hirata Andrea. Kemudian diikuti dengan tahun, judul buku, nama kota, dan nama penerbit. Yang benar di sini adalah yang C. Jadi perlu diperhatikan formatnya. Nah, di sini terjadi perbaikan kalimat. Semua siswa bertepuk tangan sangat keras sekali. Nah, di sana terjadi pemborosan ya. Ada sudah sangat, lalu ada sekali. Itu harus dihilangkan setelah mendengar pengumuman bahwa sekolah SMP Harapan Kita menjadi juara pertama lomba sekolah sehat. Di sana juga terjadi perbaikan kata sekolah SMP. Sekolah SMP itu berupa pemborosan, SMP Harapan Kita saja. Di sekolahnya dihilangkan. Nah, kalau yang A ada kata sesaat. Semua para, ini
merupakan kesalahan. Yang di sekolah SMP salah. Kemudian penulisan kutipan. Penulisan kutipan itu kutipan biasa dan diikuti dengan kalimat pengiring. Biasanya dipisahkan oleh koma ya. Jawaban yang benar di sini adalah yang C. Mengenai penggunaan huruf kapital ya, di sini kata setiap di awal kalimat tentu huruf kapital, kemudian bulan besar, kemudian para pelajar itu tidak ada huruf besar. Ya, memperingati sebagai kata kerja tidak huruf besar. Nah, Hari Pendidikan Nasional masing-masing katanya huruf besar. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian untuk melengkapi pantun, ya, untuk melengkapi pantun mungkin bisa dicari bunyi huruf belakangnya sama, us dan an, lebak bulus dan hambatan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Larik bermajas yang tepat melengkapi kutipan puisi tersebut. Untuk larik bermajas tentu yang dianggap lebay ya. Kalau burung terbang di angkasa itu biasa, jalan panjang ya sudah biasa, pohon nyiur di tepi pantai ya memang di tepi pantai. Jadi yang ada dalam tanda kutip lebaynya, mentari merona membuka hari ya. Nah, ini mentari diibaratkan seperti orang, kalau tidak salah itu majas personifikasi ya. Nah, masuk ke soal bahasa Inggris. Nah, untuk teksnya harus dibaca dengan baik. Nomor 75, who is preparing the instrument for the experiment? Berarti yang mempersiapkan perlengkapan tentunya adalah teacher. Karena di sini di dalam bacaan siswa sudah masuk ke labor fisika, kemudian melakukan percobaan. What happened to Eddie's finger? Nah, di sini apa yang terjadi dengan jari Adi? Nah, kita bisa lihat di teks, jari Adi ini mengalami Adi was just in group. Nah, mulai dari sini. She heard a little scream. It was from Adi. Ini dari Adi. He was not so careful that the stool knocked on the table and broke a little and cut his finger. Berarti jarinya terluka. Kemudian yang nomor 77, what does the second paragraph tell about? Di paragraf kedua itu menceritakan tentang aktivitas di labor. Kemudian melengkapi teks ya dari conversation. It was such a good presentation. We see. That's my new secretary. Tell me more about her. Well, she's not only smart, but also titik-titik di sini language very well. Jadi dia menceritakan memuji prestasi yang bagus dan menanyakan siapa itu gitu. Kemudian itu adalah sekretaris baru. Katakan lebih banyak tentang dia. Nah, di sini dia tidak hanya pintar tetapi juga berbicara dengan baik gitu. Nah, di sini kata berbicara itu ditulis dalam bentuk seperti apa gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan kuncinya ada di sini, she's not only smart. Berarti ini bentuk present ya. Is. Maka di sini harus bentuk pertama juga karena ini kalimatnya berupa kalimat setara terjadi dalam suatu waktu. Maka di sini bentuk pertama adalah speak. What are you looking for? Some food? I'm starving. It's in the fridge. Blah blah blah. Nothing left, Mom.
Jadi di sini ada Lina dan ibunya. Ibunya bertanya sedang mencari apa? Mencari makanan. Saya lapar. Nah, coba lihat di kulkas. Oke. Nah, ternyata di titik tidak ada yang tertinggal, Mom. Nah, di sini kata yang tepat adalah there is. Ya, tidak ada, there is nothing. Nomor 80, can I have some apples please? Nah, di sini bisakah saya mendapatkan apel gitu. Kemudian salesman akan bertanya, do you want? Titik-titik menyuap. Nah, kita lihat jawaban si Susi. There one please. Nah, kata one di sini bukan berarti satu ya. Kata one di sini bisa dikatakan sebagai yang mana, yang itu gitu. Nah, di sini artinya pertanyaan salesman itu adalah which one, yang mana yang kamu inginkan. Kemudian Susinya menjawab, saya yang tolong yang merah gitu. The red one, berarti yang merah. Kemudian untuk soal nomor 818283, nah di sini ada announcement, bisa dilihat. Pertanyaan 81, what does the text about? Nah, pasti ini adalah ya, announcement-nya tentang schedule, karena di sana terlihat ada waktu-waktu ya. Kemudian how many times dance are performed on the concert? Ya, berapa kali tarian? Kita lihat yang ada dance-nya. Di sini yang ada dance-nya itu ada jam 8 PM Chinese dance. Kemudian ada Malay cultural dance dan Indian cultural dance. Jadi ada 3 dance ya. Lalu nomor 83, how many students would perform in the quick moment? Quick moment ada di jam 9 PM. Di sana ada duet by student. Nah, yang namanya duet pasti itu terdiri dari 2 orang. The diagram below show the Indonesian population in million. The number of the population which more or less 211 million happened in the year of. Nah, di sini ditanyakan populasi yang kurang lebih 211 juta ya, yang sekitar 211 juta. Nah, kalau kita lihat yang sekitar 211 itu ada di tahun 2006. Soal terakhir, it belongs to reptile. It uses its tail as a weapon when it fights. It's originally from one of the islands of the Indonesian archipelago. People call its name the same as its place of origin. What animal is it? Nah, di sini dia menanyakan ini sebuah reptil ya, termasuk reptil, dan menggunakan ekornya untuk senjata ketika berkelahi. Asalnya itu dari sebuah pulau di sebuah kepulauan Indonesia, dan orang menyebutnya namanya itu sama dengan tempat asalnya. Nah, dari sini kita tentu tahu hewan apa ya yang nama sama tempat itu sama. Komodo. Nah, demikian bahasan tentang soal tes masuk polisi tentara. Semoga ini bisa dipelajari dan semoga sukses buat Anda yang ingin menjadi abdi